ingin membahas mengenai memohon Allah untuk mendukung aktivitas kita. Telah kita bahas sebelumnya bahwa ketika melakukan aktivitas apapun, satu, kita melakukannya dengan mengatasnamakan Allah. Kedua, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ketiga, kita melakukannya atas dasar kasih sayang. Dan keempat, dengan rasa tanggung jawab. Kemudian kali ini mari kita bahas bahwa setelah kita melaksanakan 4 hal tersebut, kita mohon bantuan Allah untuk mendukung keberhasilan usaha kita. Mengingat bahwa tidak ada suatu apapun yang bisa terjadi tanpa seizin Allah. Dan jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya. Sebagaimana firman Allah, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi kalau Allah memutuskan memberi rahmat kepada kita, memberi rahmat itu sangat luas. Kita ingin istirahat, lalu kita bisa istirahat. Nah, istirahat itu kan termasuk rahmat Allah. Nah, kalau Allah menghendaki kita bisa istirahat dengan rahmatnya, ya kita bisa istirahat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, entah ada kejadian ini, kejadian itu, sehingga kita tidak bisa istirahat. Nah, itu tidak bisa lalu orang mengubah ketentuan Allah itu. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita itu menggantungkan kepada Allah, dan kalau ada keinginan kita berusaha dan mengharapkan Allah mendukung keinginan kita itu. Rasulullah menganjurkan agar kita memohonnya kepada Allah saja, karena tidak akan ada sesuatu yang terjadi jika sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Ini bisa kita ambil dari nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Dia hijrah ke Madinah itu tidak bareng dengan orang-orang, dia belakangan karena dia masih kecil. Suatu saat Rasulullah memboncengkan dia di ontanya. Lalu Rasulullah menasihatinya, "Ya gulam, hai anak kecil, idza sa'alta fas'alillah." Ketika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Terus latar belakangnya begini, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah, jika ada suatu kelompok masyarakat, satu umat, mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, untuk memberi kamu sesuatu, tidak akan mereka bisa memberi manfaat kepadamu sama sekali, kecuali kalau Allah sudah menghendaki. Jadi meskipun orang itu secara bersama-sama sudah berusaha memberi manfaat kepadamu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa. Nah, ini kalau kita contohkan misalnya seseorang sudah mencalonkan jadi presiden, ya, atau jadi gubernur, dia sudah menggalang dukungan sana sini, banyak sekali. Ya kalau Allah tidak menghendaki dia jadi gubernur atau jadi presiden, ya nggak jadi, gitu. Jadi kuncinya ada di Allah. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad
katabahullahu alaiki. Sebaliknya, kalau misalnya masyarakat itu berkumpul untuk menyakiti kamu, tidak akan mereka bisa menyakiti kamu sama sekali, kecuali kalau Allah sudah menentukan hal itu. Nah, oleh karena itu, karena Allah itu penentu, maka selayaknya kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin atau dengan pertolongan Allah. Nah, yang penting saya ingin sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar Allah mengabulkan permohonan kita untuk Allah mendukung kita. Saya ulang, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar Allah mengabulkan permohonan untuk mendukung aktivitas kita. Satu, bahwa kita mesti memurnikan permohonan hanya kepada Allah. Jadi mintanya jangan mendua, udah mintanya kepada Allah saja, sesuai dengan keyakinan dan pengakuan kita selama ini. Kita selama ini mengakui bahwa Allah itu memang tempat bergantung. Kita hafal ini ayat ini, ayatnya pendek sekali. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Bagaimana tidak bergantung segala sesuatu? Kita hidup saja, Dia juga yang memberi kehidupan Allah. Kita mati juga Allah yang menentukan. Kalau Allah sudah menentukan kita hidup, kita tidak pernah minta, tapi Allah membuat kita hidup, jadi hidup. Suatu saat kita kepengen tetap hidup, kalau Allah menghendaki kita meninggal, ya meninggal juga. Jadi Allah lah penentu. Di samping mengakui bahwa Allah adalah tempat bergantung, kita juga setiap hari mengulang-ulang komitmen kita bahwa kita hanya minta bantuan kepada Allah saja. Ini komitmen ya, yang setiap hari kita ucapkan minimum 17 kali. Karena setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, padahal dalam setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah, padahal kalau orang itu sholat minimum itu sholat wajib yang 5 kali, itu jumlah rakaatnya ada 17. Jadi minimum kita baca surat Al-Fatihah itu 17 kali. Di tengah-tengah surat Al-Fatihah itu ada komitmen kita, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini satu ya, kita mohonnya hanya kepada Allah saja. Yang kedua, kita pastikan bahwa aktivitas yang kita mohonkan dukungannya dari Allah itu hanya kita lakukan untuk maksud yang baik, bukan maksud yang buruk. Jadi kalau kita mohon kepada Allah supaya mendukung kita, yakinkan bahwa yang kita lakukan itu tujuannya baik dan tidak akan menyebabkan terputusnya persaudaraan. Jadi kita mohon Allah membantu kita, tetapi kalau itu yang kita rencanakan itu bisa memutus hubungan antara kita dan saudara kita atau kawan kita, maka Allah tidak akan mengabulkan dan tidak menyebabkan dosa. Jadi, mohon pertolongan terhadap sesuatu yang tidak menghasilkan dosa. Rasulullah SAW menjamin yang semacam itu bisa dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin. Pakai kata la yazalu. La yazalu itu tidak henti-hentinya, atau selalu Allah mengabulkan permintaan hambanya selama hamba itu tidak minta sesuatu yang menyebabkan dosa, au qati'atir rahimin, atau permintaannya itu bisa menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan. Malam yasta'jil, dan selama orang itu tidak buru-buru.
Nah, ketika Rasulullah mengatakan tidak buru-buru, para sahabat ingin tahu yang dimaksud buru-buru itu apa. Ya Rasulullah, mal isti'jal. Buru-buru itu bagaimana sih? Rasulullah menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa da'u du'a. Orang itu dikatakan buru-buru ketika minta kepada Allah kalau dia mengatakan, aku sudah berdoa di multazam, aku sudah berdoa setelah sholat, aku sudah berdoa menjelang buka puasa dan sebagainya. Tapi ternyata aku tidak dikabulkan. Ya udahlah, toh tidak ada hasilnya. Terus dia tidak lagi berdoa. Ya, orang semacam itu tidak akan mendapatkan dukungan dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sambil berdoa kita melakukan kegiatan yang sesuai dan sejalan dengan permohonan kita. Jadi kalau misalnya, ya Allah, mohon rizki Allah, ya terus kita mesti melakukan sesuatu yang menyebabkan kita bisa mendapatkan rizki. Bukan lalu terus diam aja di rumah, doing nothing, tidak berbuat apa-apa. Tidak demikian. Jadi sambil berdoa kita melakukan kegiatan yang sesuai dan sejalan dengan permohonan kita. Karena apa? Karena Allah tidak mengubah nasib sebelum kita mengubah diri sendiri. Jadi kita punya nasib, kita ingin Allah mendukung kita untuk mengubah nasib, tapi kita tidak berbuat apa-apa, ya bisa. Karena kalau kita menghendaki Allah mengubah nasib kita, kita harus mengubah diri kita dulu. Mengubah diri itu apa? Karakternya. Kalau orang itu malas, dia minta rezeki yang banyak, gimana Allah mau memberi rezeki kepada orang yang malas? Misalnya dia kepingin rezeki yang barokah, bagaimana barokah kalau berbisnis itu menipu? Jadi kalau kita itu mohon kepada Allah, mesti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan doa kita. Kita berusaha berubah dari malas menjadi rajin, dari asal-asalan menjadi terencana, dari sombong menjadi rendah hati, dari membangkang menjadi taat kepada Allah, dan dari tak peduli menjadi bersyukur dan sebagainya. Firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada masyarakat. Apa yang ada itu berarti nasib. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi ini sekaligus menunjukkan bahwa nasib kita itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan perilaku atau akhlak kita. Kalau kita misalnya berada dalam kesulitan, cek perilaku kita itu kayak apa. Orang seringkali kalau nasibnya buruk menyalahkan orang lain. Dia jarang menyalahkan dirinya sendiri. Mestinya kalau ada sesuatu yang kurang pada diri kita caranya ngecek diri kita dulu gitu. Ini kalau saya dulu pernah jadi guru, itu ajarannya bahwa kalau ada murid nakal, jangan buru-buru menganggap muridnya yang salah. Cek dulu bagaimana cara saya mengajar, apa yang saya ajarkan dan sebagainya, sehingga murid-murid itu menjadi nakal. Jadi nomor satu yang dilihat diri kita dulu, baru nanti dilihat lingkungannya, nanti terakhir baru dilihat bagaimana anak itu. Jadi kalau kita mengalami suatu nasib, ya, nasib apapun, kita ngeceknya akhlakku, perilakuku selama ini kayak apa. Karena nasib itu sangat erat sekali hubungannya dengan perilaku kita. Misalnya, jika kita memohon agar Allah membimbing kita untuk mencapai atau memperoleh apa yang kita cita-citakan, kita mesti bekerja keras dalam usaha mencapainya.
sambil mengindahkan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bekerja keras mengikuti jalanku, artinya mengikuti aturan-aturan yang sudah aku tentukan. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberi petunjuk ke jalan yang sesuai dengan ketentuanku. Jadi Allah akan menuruti bila kita barengi doa kita dengan jihad. Jihad itu artinya kerja keras. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang berusaha berbuat baik. Nah, dalam hal ini contoh lagi, dalam hal rizki misalnya, kita juga dianjurkan memintanya kepada Allah karena hanya Allah yang bisa menciptakan makanan untuk kita. Allah memberi kita makanan dengan cara menumbuhkan tanaman dan membesarkan binatang ternak. Hanya Allah yang bisa membuat tanaman bisa tumbuh dan berbuah. Dan hanya Allah yang bisa membuat binatang ternak bisa beranak dan makin besar dan gemuk. Selain Allah, meskipun dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang yang tidak faham tentang ketuhanan, tidak akan bisa menciptakan bahan makanan untuk kita. Ini Nabi Ibrahim dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Itu patung-patung yang kalian sembah. Ini kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang waktu itu pada menyembah patung. Patung-patung yang kalian sembah, bukannya Allah itu tidak memiliki rizki bagi kalian. Ya, menciptakan padi, menciptakan kurma nggak bisa. Oleh karena itu, mintalah rizki kepada Allah. Caranya, mengabdilah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Kalian suatu saat akan dipanggil kembali oleh Allah untuk bertanggungjawaban. Ya. Nah, untuk memohon rizki dari Allah, kita mesti melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan, misalnya, bisa menyebabkan tumbuhnya tanaman. Ini bercocok tanam. Terus bisa membuat binatang, atau bukan membuat sih, ya memfasilitasi supaya binatang ternak kita menjadi gemuk, menjadi besar. Misalnya dikasih rumput dan sebagainya, itu usaha kita. Atau ketika kita melakukan perdagangan, ya kita mesti melakukan perdagangan dengan cara tukar-menukar barang yang bernilai tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi maksud saya itu jangan menjual misalnya kalau makanan yang sudah busuk atau yang sudah kedaluarsa dijual, itu kan sebenarnya tidak bernilai. Ya, kita hanya menjual yang bernilai, yang bisa bermanfaat untuk pembeli. Ya, Allah menganjurkan kita hati-hati dalam hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang salah. Dengan cara menipu, memeras, mencuri. Mencuri itu termasuk korupsi. Orang seringkali menganggap bahwa korupsi itu tidak mencuri. Korupsi itu mencuri besar-besaran. Yang boleh dilakukan adalah perdagangan yang saling ridho. Jadi ketika kita melakukan transaksi perdagangan, tukar-menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, mesti antarod, sama-sama ridho. Kalau bahasa kita kadang-kadang win-win, tapi rasanya lebih enak pakai bahasa Quran, antarodin, sama-sama bisa menerima dengan baik. Yang keempat yang perlu kita lakukan agar kita memiliki semangat dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menggapai suatu target atau cita-cita, kita perlu memohon kepada Allah untuk memberi kita keinginan
atau motivasi yang kuat. Kita biasanya malas bekerja, malas melakukan sesuatu kalau tidak ada keinginan, kalau tidak ada dorongan. Oleh karena itu, kita mohon Allah yang memberi kita motivasi. Kok begitu? Ya karena tidak mungkin kita bisa memiliki kemauan jika Allah tidak memberi kita kemauan. Jadi kemauan kita itu sendiri itu diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian itu tidak dapat mempunyai keinginan kecuali kalau Allah berkeinginan untuk memberi kamu keinginan. Allah itu Rabbul Alamin yang mengatur alam ini. Dalam alam itu ada manusianya. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah, termasuk motivasi yang ada di diri kita itu dari Allah. Oleh karena itu kita mohon supaya kita diberi motivasi. Nah, seantara lain motivasi itu bisa kita bangun dengan sering kita berdoa, sering kita memohon kepada Allah. Nah itu nanti motivasi kita akan makin bangkit, karena dengan berdoa akan kita sebut lagi. Wah, itu akan menjadi makin kuat dorongannya. Yang kelima, setelah melakukan berbagai usaha tersebut, tentu kita akan memperoleh hasil yang bermacam-macam. Artinya hasil dari usaha kita itu tidak selalu sesuai dengan target kita. Ada yang memperolehnya sesuai dengan target, ada yang melebihi target, dan ada yang dapatnya itu lebih rendah daripada target. Jadi macam-macam hasilnya itu. Kalau diukur dari target ya ada yang pas sesuai, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, sikap yang diharapkan dari kita adalah kita mesti menerima apapun hasilnya. Apakah sesuai target atau lebih rendah dari target, kita terima. Karena apa yang terjadi itu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah agar kita mengambilnya sebagai pelajaran. Jadi kalau misalnya nggak mencapai target, coba dievaluasi. Target kita sudah benar, ya. Kemudian langkah-langkah kita dalam rencana itu sudah benar, tapi kok bisa tidak mencapai target. Dilihat bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana menggaji karyawan dan sebagainya, dianalisa, terus ini kekurangannya. Nah, jadi kalau kita itu menginginkan satu target, ternyata kok yang perolehannya itu di bawahnya, kita lihat diri kita, what's wrong? Kesalahan apa yang sudah kita lakukan? Supaya kita makin hari makin improve, makin memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri itu tidak hanya action ya, tetapi juga sikap batin. Jika hasilnya kurang dari target, kita menganggapnya sebagai peringatan dari Allah agar kita secara terus-menerus melakukan perbaikan dan perbaikan. Ya, perbaikan lagi. Itu semua pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu adalah yang menciptakan apapun yang Dia kehendaki, dan Tuhanmu itu yang memilih. Jadi memilih apa yang diberikan pada kita. Maka nalahumul khiyarah. Mereka tidak punya pilihan. Jadi, pilihan, keinginan itu ada, ya, keinginan itu ada, tapi nanti Allah memilih apa yang hasilnya seperti apa, itu pilihan Allah. Nah, pilihan Allah itu sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan kebiasaan Allah. Ya, kalau orang itu bekerja keras, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau dia tidak mau bekerja keras, ya hasilnya kurang baik. Ada pepatah bahasa Arab, man jadda wajada, walajja walija. Man jadda itu artinya bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh. Walajja walija. Walajja itu mendorong pintu. Walija. Nah, kalau dia mau mendorong, ya nanti pintu terbuka dan dia bisa masuk. Gitu. Nah, kalau dia tidak mau
berusaha semacam itu ya tidak ada hasilnya. Nah, saya kira untuk sementara ini saja ya, itu sebagian ya. Saya bilang beberapa dan saya sebutkan ada 5. Tentu masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan dengan bantuan Allah. Tapi sementara saya sebutkan itu, dan supaya juga kita punya waktu supaya kita bisa berdiskusi lebih banyak. Ringkasnya pagi ini bahwa tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Terus syarat permohonan agar dikabulkan antara lain memohon hanya kepada Allah, permohonan hanya untuk kebaikan, dan kita mesti mengubah diri sambil berdoa dan mohon agar kita diberi motivasi oleh Allah. Setelah kita memperoleh hasilnya, kita mesti menerima apapun hasil yang kita capai. Semoga Allah selalu mengabulkan permohonan kita untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk umat. Terima kasih.